Halo sahabat channel Servo Semesta, seneng banget bisa ngobrol lagi sama kamu. Oke, sesi penjelasan kita kali ini bakal langsung masuk ke topik yang jujur aja, ini krusial banget. Anggap aja obrolan kita hari ini kayak kamu lagi duduk santai bareng mentor atau sahabat sendiri ya. Kita bakal ngebahas gimana sih caranya lepas dari jeratan hustle culture atau budaya kerja keras tanpa henti yang bikin capek fisik dan mental itu. Coba deh jujur, pernah nggak sih kamu ngerasa udah banting tulang, berjuang mati-matian, tapi kok hasilnya kayak jalan di tempat? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia besar di baliknya lewat sebuah konsep yang luar biasa, yaitu ilmu pasrah. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu kerja super keras, tapi isi dompet kok ya tetap tipis? Duh, saya paham banget realitas yang kerasa menyakitkan ini. Kamu mungkin udah kerja sampai tepar 12 jam sehari, begadang ditemani bergelas-gelas kopi, tapi pas dilihat hasil finansialnya nol besar. Nggak sebanding banget kan? Nah, coba bayangin analogi ini deh. Uang itu ibarat kucing liar. Perhatiin deh, semakin keras kamu kejar-kejar si kucing, dia malah makin lari menjauh kan? Tapi coba deh kamu duduk tenang, rileks dan mancarin energi yang nyaman. Tahu-tahu si kucing malah datang sendiri dan bermanja-manja di kakimu. Uang juga persis kayak gitu. Terus kamu mungkin mikir, kenapa ya uang malah menjauh saat kita butuh banget? Jawabannya, karena saat kamu terus-terusan hidup dalam kepanikan, rasa takut, dan ngerasa selalu kurang, atau yang sering kita sebut scarcity mindset, tanpa sadar kamu tuh lagi menyalakan alarm survival mode di dalam otakmu. Getaran ketakutan ini ibarat penolak energi yang super kuat. Secara harfiah, kamu sendiri yang lagi nutup aliran kelimpahan itu. Beda ceritanya kalau kamu pakai abundance mindset alias kepasrahan yang tenang. Kepasrahan ini justru ibarat magnet yang narik kekayaan, karena energi di semesta ini selalu mencari pasangan getaran yang nyambung dan setara. Makanya mari kita luruskan dulu nih definisi ilmu pasrah yang sering banget disalahpahami. Dengar ya, dari kacamata psikologi modern tentang kesehatan mental dan keseimbangan hidup, ilmu pasrah ini sama sekali, catat ya, sama sekali bukan tentang kemalasan. Justru ini adalah strategi psikologis yang sangat elegan. Konsepnya gini, kamu ngelakuin usaha terbaikmu, berikhtiar sekuat tenaga, pol-polan pokoknya. Tapi setelah itu, demi menjaga kewarasan dan kesehatan mentalmu, kamu melepaskan ikatan emosionalmu sepenuhnya terhadap hasil akhir. Ibaratnya, kamu sengaja ngerem perlahan, justru setelah kamu menekan pedal gas dalam-dalam. Yuk kita bedah sedikit dari sisi sainsnya. Gimana sih rasa syukur itu bekerja secara biologis? Sebagai sahabatmu, saya pengen kamu paham, kalau bersyukur itu bukan cuma soal spiritual loh, ini murni biologi. Waktu kamu praktikin rasa syukur, secara fisik, tubuhmu itu langsung memicu lonjakan hormon dopamin dan serotonin. Terus efeknya apa buat kita? Otomatis pikiran kamu jadi jauh lebih jernih. Nah, secara biologis, kondisi pikiran yang jernih inilah yang mencegah kamu bikin keputusan-keputusan finansial yang tergesa-gesa, impulsif, dan didasari rasa panik. Dan tahu nggak, ada hal yang jauh lebih menakjubkan lagi yang terjadi di dalam otakmu. Riset di bidang neuroscience membuktikan, pas kita benar-benar ada di kondisi pasrah, otak kita itu otomatis shifting, bergeser keluar dari gelombang beta yang isinya stres dan tegang itu, dan pelan-pelan masuk ke gelombang otak alfa dan theta. Di titik inilah pikiranmu akhirnya keluar dari mode bertahan hidup. Otakmu jadi super rileks tapi sangat terbuka. Kondisi inilah yang bikin kamu tiba-tiba dapat lonjakan inspirasi, intuisi tajam, dan solusi-solusi kreatif tingkat dewa yang selama ini tertutup gara-gara kamu stres berlebihan. Coba deh bayangin dirimu itu sebagai sebuah antena radio kosmik. Nah, respons biologis tubuhmu yang tenang dan sinkron karena rasa syukur tadi, itu secara langsung ngebantu banget buat nyiptain resonansi rezeki yang positif. Saat kamu rileks dan pasrah, kamu tuh lagi memancarkan getaran yang sangat tinggi. Antenamu bersih, nggak ada gangguan. Hasilnya, kamu jadi gampang banget menangkap sinyal-sinyal kelimpahan dari semesta. Beda banget kan sama pas pikiranmu penuh noise ketakutan, yang bikin sinyal rezeki jadi susah banget nyambungnya. Oke sahabat, sebelum kita bahas cara-cara praktisnya, saya mau ajak kamu buat berhenti sejenak. Ambil nafas dulu. Kalau kamu ngerasa terinspirasi dari obrolan kita sejauh ini, yuk klik tombol like dan subscribe sebagai tandanya ya. Udah? Nah sekarang, saya minta kamu turun ke kolom komentar di bawah dan ketik kalimat deklarasi ini. Mulai sekarang rezeki lebih mudah mendatangiku. Sekali lagi ya, mulai sekarang rezeki lebih mudah mendatangiku. Tuliskan kalimat itu sekarang juga sebagai tanda deklarasi dan afirmasi diri yang super kuat buat alam bawah sadarmu. Ini penting banget loh. Keren banget. Sekarang, mari kita pinjam sedikit kebijaksanaan mendalam dari filosofi stoik dan kearifan spiritual kuno. Gini, kita tuh harus mulai ngelepasin ilusi bahwa kita ini adalah bos dari hasil. Padahal kan enggak. Terus,
Apa dong yang sebenarnya bisa kita kontrol? Cuma usaha, niat, doa, dan mindset kita sendiri. Udah itu aja. Fokuskan energimu 100% di situ. Terus, apa yang nggak bisa kamu kontrol? Hasil akhirnya, kapan waktu datangnya, dan gimana respons orang lain. Bagian-bagian itu udahlah biarin aja jadi urusannya semesta dan sang pencipta. Nggak usah dipusingin. Pas kamu ngelepasin kendali atas hasil akhir, kamu tuh sebenarnya lagi mengaktifkan hukum-hukum semesta yang tak terlihat. Salah satunya yang paling epik adalah jeda kosmik. Ini tuh semacam masa tunggu antara usaha keras yang udah kamu lakuin dengan hasil yang bakal kamu terima. Nah, sahabat, please banget jangan rusak hasil akhirnya dengan bersikap panik pas lagi nunggu. Bayangin aja kamu lagi nanam benih. Kalau kamu nggak sabaran, terus tiap hari batangnya kamu cabut cuma buat ngecek dia udah tumbuh apa belum, ya tanamannya malah mati kan? Dan ngomong-ngomong soal itu, ini nyambung banget sama teori pintu tertutup dan pintu gaib. Gini loh, kalau kamu ngotot maksa ngebuka satu pintu atau jalan yang jelas-jelas lagi diblokir, kamu cuma lagi ngebuang energimu sia-sia. Bikin capek doang. Tapi ajaibnya ketika kamu berhenti maksa dan mulai benar-benar pasrah, seringkali pintu-pintu gaib alias peluang-peluang tersembunyi yang gak pernah kamu sangka sebelumnya dan skalanya jauh lebih besar, itu tiba-tiba aja kebuka lebar persis di depan matamu. Ajaib banget kan? Terus pertanyaannya, praktiknya di dunia modern yang serba cepat ini tuh gimana? Jawabannya ada pada konsep sabar aktif. Inilah wujud nyata dari ilmu pasrah. Kamu tetap take action, kamu tetap melangkah dan kerja keras tiap hari, tapi di saat yang bersamaan, kamu ngejaga hatimu biar benar-benar bersih dari kepanikan dan keputusasaan. Persis kayak seorang petani yang rajin dan tekun menyiram tanamannya tiap pagi, tanpa pernah ngerasa stres mikirin di detik keberapa tunasnya bakal nembus tanah. Dia percaya aja prosesnya. Yuk, kita masuk ke langkah harian yang bisa langsung kamu cobain hari ini juga. Namanya ritual syukur radikal, khususnya pas kamu lagi ngeluarin uang. Jadi mulai sekarang, tiap kali kamu sadar ada uang yang keluar dari dompet atau rekeningmu buat bayar sesuatu, stop kebiasaan ngedumel atau ngeluh ngerasa sayang, ganti mindsetnya. Ucapin pelan aja di dalam hati, Alhamdulillah uangku mengalir jadi berkah. Kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh semacam hack biologis yang ngirim sinyal super kuat ke alam bawah sadarmu, ngasih tahu kalau kamu itu hidup dalam kelimpahan yang mutlak, bukan kekurangan. Langkah harian kedua yang gak kalah penting, latihan hening dan visualisasi. Gak usah lama-lama, cukup luangin 10 menit aja setiap harinya. Cari tempat yang tenang, duduk diam, tarik napas dalam-dalam, dan lepaskan semua kontrolmu. Bayangin semua beban, tagihan yang numpuk, dan rasa takutmu itu bentuknya kayak batu besar yang pelan-pelan hanyut terbawa arus sungai yang tenang. Latihan yang simpel ini tuh ibarat kamu lagi nekan tombol reset buat mentalmu. Dan, yap, ini cara termudah buat memicu gelombang otak alfa dan theta yang sangat kreatif yang kita bahas di awal tadi. Jadi, kalau ini semua dilakuin, apa sih hasil akhirnya buat kamu? Sebagai mentormu, saya berani jamin, pasrah itu adalah power move sejati. Langkah ini bakal secara drastis ningkatin kebijaksanaan finansialmu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya panic buying atau belanja impulsif gara-gara stres. Pasrah juga ngasih kamu kewarasan mental yang super kokoh. Bayangin deh, tidurmu bisa nyenyak lagi. Dan yang paling indah, ini ngebangun koneksi spiritual yang sangat intim dengan penciptamu. Sehingga kamu gak bakal pernah ngerasa sendirian lagi dalam berjuang. Kamu didukung penuh sama semesta. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan penting yang harus kamu renungkan. Coba tanya ke diri sendiri, masih mau jadi budak kecemasan? Coba deh proyeksiin ke 10 tahun dari sekarang. Apakah kamu masih pengen hidup ngos-ngosan, panik ngejar rezeki tanpa henti tiap hari? Ataukah kamu pengen hidup di fase di mana kamu cukup bekerja sewajarnya, tapi rezeki justru ngalir deras dari arah yang sama sekali nggak disangka-sangka? Pilihan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Yuk, mari kita jadikan ilmu pasrah ini sebagai fondasi hidup kita mulai hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin sesi penjelasan ini sampai akhir ya, dan sampai jumpa di puncak kelimpahan berikutnya.